Mari saudara kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena firman-Mu tidak pernah berhenti berbicara di dalam hidup kami, menuntun kami, mengingatkan kami, dan kembali membaharui iman kami kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, kami banyak melupakan tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami terlalu asik dengan kesibukan kami, dengan kekhawatiran kami, dan kami melupakan panggilan kami sebagai orang-orang percaya. Biarlah pada siang hari ini Tuhan, kembali firman-Mu berbicara kepada kami, dan membawa kami semakin mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan. Kalau ada firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, yang bukan berasal dari Engkau Tuhan, singkirkanlah itu dari hati kami. Tapi kalau ada firman yang berasal daripada Tuhan, Tuhan tanamkanlah firman itu dalam-dalam di dalam hati kami. Dan kiranya Engkau memberi pertumbuhan, menyiraminya, sehingga kami bisa berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, selamat siang, saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara semua di hari Sabat ini. Boleh belajar kembali firman Tuhan. Satu sukacita tersendiri setiap kali bisa melayani di gereja GMI Immanuel, tempat di mana saya boleh mengenal Tuhan dan boleh dibimbing, bertumbuh di dalam iman, dan bahkan dari tempat inilah saya juga boleh memenuhi panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan atas gereja ini yang boleh Tuhan pimpin sampai hari ini ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mari kita membuka dan mempelajari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. LAI memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Dan sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, ada satu obat yang saya nggak tahu apakah cukup umum dipakai di Indonesia.
Seharusnya cukup dikenal gitu ya. Obat penisilin, Bapak Ibu Saudara. Nah, obat penisilin diakui sebagai obat terpenting yang pernah ditemukan di dalam sejarah farmasi. Obat penisilin merupakan obat antibiotik pertama untuk mengatasi masalah infeksi dan masalah peradangan. Butuh waktu kurang lebih 14 tahun penelitian ketika pertama kali ditemukan sampai diproduksi massal dan digunakan oleh orang-orang di dunia. Butuh 14 tahun. Kalau vaksin COVID bisa ketemu setahun, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur. Karena penisilin aja 14 tahun penelitian. Bapak Saudara, orang-orang banyak berkata bahwa kalau obat ini tidak pernah ditemukan, maka sebenarnya ada kurang lebih 75% populasi orang di dunia saat ini tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena kakek nenek buyut kita dulu itu udah meninggal karena penyakitnya, tidak tertolong. Jadi kita bisa bayangkan kalau obat ini tidak pernah ditemukan, maka penelitian menunjukkan ada kurang lebih 75% populasi di dunia ini mungkin tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah ada. Jadi kalau obat ini tidak ditemukan, banyak nyawa tidak bisa diselamatkan, saudara. Nah, tetapi lebih tragis lagi sebenarnya, kalau obat itu ditemukan, lalu diteliti selama 14 tahun, tapi kemudian obat itu tidak pernah dibuat. Obat itu hanya menjadi sebuah hasil riset penelitian yang ditaruh di perpustakaan. Atau kalaupun obat itu dibuat, hanya dibuat untuk kalangan tertentu atau hanya orang-orang yang terbatas. Tidak disebarluaskan kepada orang-orang banyak. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kenyataan itu, bagaimana perasaan kita? Wah, pasti kita marah begitu ya. Pasti kita marah. Atau misalnya lah, katakanlah vaksin COVID sudah ditemukan nih sebenarnya, ya. Tapi tidak pernah dibuat untuk semua orang. Kalaupun dibuat hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi yang sakit, ya dibiarinin sakit sampai meninggal dunia. Penularan di seluruh dunia dibiarkan, biarin deh menular. Padahal ada obat atau vaksin yang sudah ditemukan, tapi hanya diproduksi untuk orang-orang tertentu. Atau bahkan celakanya mungkin tidak pernah diproduksi. Hanya menjadi sebuah penemuan, tapi yang tidak pernah dibuat dan menjadi berkat buat banyak orang. Bagaimana perasaan kita kalau kita tahu bahwa ada vaksin yang bisa menyembuhkan banyak orang, tapi tidak pernah dibuat? Atau kalau dibuat pun hanya untuk orang-orang tertentu yang terbatas. Bagaimana perasaan kita kalau kita tahu kenyataan itu? Pasti kita marah, bukan? Pasti kan berkata, egois sekali orang-orang itu. Tega-teganya ya, kok ada ya orang setega itu? Dia bisa loh menyembuhkan orang-orang dengan obat dan vaksin yang dia temukan. Tapi dia sengaja menyimpannya hanya untuk dirinya sendiri. Wah, kita bisa marah, bukan? Kita akan kecewa sekali. Kita akan protes. Kita akan berkata, kok ada ya orang setega itu? Bapak Ibu Saudara, Injil di tangan kita itu adalah vaksin atau obat yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa dan kebinasaan. Injil itu seperti vaksin atau obat itu, yang begitu bernilai sekali bagi keselamatan orang. Dan Injil adalah begitu bernilai sekali bagi keselamatan jiwa daripada manusia yang berdosa dan yang sedang berjalan di dalam kebinasaan. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang baik bagi kita, gereja dan anak-anak Tuhan, untuk menyampaikan pengharapan di dalam Kristus. Karena kita melihat ada begitu banyak orang di luar yang putus asa saat ini. Banyak orang di luar yang hidup penuh dengan kekhawatiran. Banyak orang yang cemas bagaimana kehidupan dia setelah kematian. Banyak orang mulai memikirkan tentang kekekalan, tapi mereka tidak menemukan jawabannya. Gereja dan anak-anak Tuhan sebenarnya punya kesempatan yang bagus sekali pada saat sekarang ini untuk menyampaikan pengharapan kepada orang-orang.
masalahnya banyak orang Kristen menyimpan Injil itu di dalam dirinya. Banyak orang Kristen tidak tertarik untuk menyampaikan tentang Kristus. Banyak orang Kristen tidak tertarik untuk berbicara tentang Injil, tentang dosa, tentang keselamatan di dalam Kristus. Dan banyak orang Kristen, termasuk kita mungkin, kita punya segudang alasan untuk tidak melakukannya. Kita bisa berkata bahwa kita malas, kita takut, kita sibuk, ya. Kita aja pusing ngurusin diri sendiri dan keluarga kita, emang ngurusin orang lain, ngurusin keselamatan orang lain misalnya gitu. Kita nggak peduli, mungkin kita bisa berkata saya nggak mau repot, nggak usah cari penyakit. Ya lagi masa-masa begini, udah deh nggak usah cari penyakit deh. Kita bisa berkata itu bukan urusan saya, itu urusan pendeta sama hamba-hamba Tuhan dan penginjil. Dan aktivis, bukan urusan saya cuma jemaat biasa yang datang hanya tiap minggu dan beribadah. Cukup, yang penting saya kasih persembahan, yang penting saya ikut bernyanyi, yang penting saya beribadah, saya ikut PA hari Jumat, saya ikut persekutuan doa hari Rabu. Aduh gak usah deh udah, PI kabarkan Injil. Itu bukan urusan saya, itu urusan pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Saudara, kita punya segudang alasan untuk tidak melakukan hal ini. Dan kita simpan Injil yang telah mengubah hidup kita itu erat-erat di dalam hati kita. Padahal saudara, Tuhan, betapa Tuhan rindu memakai kita sebagai rekan kerjanya bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara, penekanan kepada Injil di dalam tema kita hari ini, sahabat bagi semua, sangat penting sekali. Mengapa? Karena seringkali orang memahami perumpamaan orang Samaria yang baik, yang murah hati ini di dalam pengertian yang penting berbuat baik. Saudara, kita tidak mau tentu jatuh ke dalam moralitas. Tentu saja bukan berarti bahwa berbuat baik itu tidak penting. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengabarkan Injil kepada orang lain kalau kita tidak berbuat baik kepada dia. Bagaimana mungkin orang melihat Kristus di dalam diri kita kalau kita hidupnya tidak melakukan kebaikan kepada orang lain. Tetapi yang kita lakukan hanyalah kejahatan atau ketidakpedulian. Juga gak mungkin. Tetapi saya ingin kita merenungkan bagian ini dalam perspektif bahwa kita melakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik bukan tujuan akhir kita. Tapi tujuan akhir kita adalah kita mengabarkan tentang Kristus kepada orang-orang. Supaya mereka boleh mengenal siapakah Tuhan Yesus dan mengalami keselamatan di dalam Dia. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita hanya berhenti tujuan akhir kita, bahwa Tuhan memerintahkan berbuat baik saja, maka apa bedanya kita dengan orang-orang di luar yang tidak mengenal Kristus dan mereka melakukan perbuatan baik jauh lebih baik daripada kita, orang-orang Kristen. Apa bedanya? Bukankah banyak orang di luar jauh lebih baik hidupnya daripada kita? Kalau hanya sekedar kita diperintahkan oleh Tuhan melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Saudara, perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini adalah berbicara tentang bukan sekedar kita berelasi, bersahabat, berteman, bergaul dengan semua orang. Dan kita melakukan hal-hal yang baik kepada mereka. Tapi jauh daripada itu. Ada keselamatan jiwa, ada hidup kekal yang harus kita pikirkan baik-baik di dalam setiap orang yang berlalu lalang di jalan kehidupan kita. Itu menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan setidaknya menyadarkan kita kepada 3 hal ini. Yang pertama, saudara, bahwa ada begitu banyak kejahatan, dosa dan penderitaan di dunia. Dan itu digambarkan oleh orang yang dianiaya oleh penyamun sampai hampir mati. Dirampok habis-habisan dan dipukul sampai hampir mati. So kita melihat ada begitu banyak dosa, kejahatan dan penderitaan di dunia. Dan kita gak bisa tutup mata ketika kita melihat kenyataan dunia ini adalah dunia yang berdosa. Bahwa orang-orang yang lalu lalang di jalan kehidupan kita, bahkan yang sempat berpapasan dengan kita,
Dia adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan di dalam Kristus. Bisa keluarga kita, bisa saudara kita, bisa sahabat kita, teman kita, karyawan kita, atau bahkan orang-orang yang sesekali kita temui. Kita nggak bisa hanya sekedar melihat mereka adalah teman, keluarga, sahabat, karyawan, bos kita. Bukan. Kita harus melihat lebih dalam lagi. Yaitu mereka adalah orang berdosa yang membutuhkan Kristus. Banyak orang lalu lalang dan sedang berjalan di dalam kebinasaan. Yang kedua, perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan menyadarkan kepada kita bahwa ada begitu banyak ketidakpedulian kepada orang-orang ini. Dan gambaran itu digambarkan oleh seorang imam dan orang Lewi yang datang, melihat dan pergi begitu saja, meninggalkan orang yang terluka itu. Padahal orang itu sekarat, orang itu dikatakan hampir mati, tapi nggak peduli. Imam orang Lewi itu nggak peduli, dia pergi meninggalkan orang itu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada nih obat, dia bisa memberikan pertolongan, tapi dia tidak melakukannya. Ada nih Injil di dalam diri orang-orang percaya, tapi tidak disampaikan. Padahal kekekalan menjadi taruhan. Kekekalan menjadi taruhan. Padahal orang yang lalu lalang di sekitar kita, mungkin mereka tidak punya kesempatan lagi di dalam hidup ini. Dan mereka meninggalkan dunia ini tanpa mengenal dan percaya kepada Yesus. Padahal mungkin pernah bertemu dengan kita, padahal mungkin sering bertemu dengan kita, padahal mungkin tinggal bersama dengan kita. Tapi kita tidak pernah melakukan apapun kepada mereka. Injil ada di dalam diri kita. Injil yang mengubahkan kita, yang memberi pengharapan kepada kita, yang begitu bernilai. Tapi tidak pernah terucap sekalipun dari mulut kita. Yang ketiga, kita bersyukur bahwa Tuhan menjelaskan perumpamaan ini untuk menyadarkan kita bahwa masih ada harapan, masih ada pengharapan. Digambarkan oleh orang Samaria yang merupakan gambaran Kristus yang tidak pernah berhenti bekerja, yang tidak pernah berhenti untuk memakai anak-anaknya di dunia ini untuk memberitakan tentang keselamatan di dalam Dia. Untuk memberitakan bahwa pengharapan itu selalu ada. Pengharapan itu selalu terbuka bagi setiap orang yang mau percaya. Dan Tuhan Yesus mau memakai kita anak-anaknya, murid-muridnya untuk memberitakan tentang kabar pengharapan ini kepada orang-orang yang belum percaya. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Bapak Ibu, suatu kali saya naik Grab. Gak apa-apa ya, pesan sponsor. Saya naik Grab car. Mau ke Bandara Soekarno-Hatta. Di perjalanan saya ngobrol sama drivernya dan akhirnya kami masuk ke dalam percakapan tentang Tuhan. Nah, ternyata drivernya juga punya niat yang sama seperti saya, yaitu mau mengabarkan Injil kepada saya. Tapi bedanya dia adalah seorang saksi Yehova. Seorang saksi Yehova. Kami berdiskusi sepanjang perjalanan itu. Kami berbincang-bincang tentang Tuhan, ya kami ada sedikit berdebat tentang pribadi Yesus, yang bagi mereka Yesus bukan Tuhan. Ya. Jadi kami banyak berdiskusi begitu. Dan saya mendapatkan beberapa kesimpulan daripada diskusi kami. Yang pertama, Bapak ini sangat-sangat rindu untuk masuk surga. Bapak ini sangat-sangat rindu untuk mendapat hidup yang kekal. Dan dia berkata, saya dulu Pak, orang yang rusak hidupnya, saya sia-sia hidupnya, gak punya pengharapan. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, ya dia bilang begitu ya, saya diselamatkan. Ya. Tetapi di dalam pengertian yang berbeda. Tapi dia mengalami satu sukacita begitu. Nah dia berkata, saya bersyukur kepada Tuhan. Nah tetapi yang kedua Bapak Ibu Saudara, dia berkata begini,
semua diskusi, saya menyimpulkan bahwa cara dia untuk mendapatkan hidup yang kekal, yang dia tahu, yang dia pelajari, dan yang dia dengar, yang diajarkan kepadanya oleh para pemimpin-pemimpinnya, adalah dengan berusaha melakukan kebaikan. Dan salah satu cara untuk melakukan kebaikan itu adalah dengan memberitakan Injil, menurut versi mereka. Yang penting memberitakan Injil. Itulah kenapa orang-orang saksi Yehova sangat giat memberitakan Injil. Mengapa? Karena pada waktu mereka memberitakan Injil, mereka sedang menyelamatkan diri mereka sendiri. Atau lebih tepatnya mungkin bukan memberitakan Injil. Mereka mencari pengikut yang baru. Mereka memberitakan Injil supaya mendapatkan pengikut yang baru. Dan dengan memberitakan Injil itu, mereka sedang menyelamatkan diri mereka sendiri. Saya kasihan sekali melihat Bapak ini. Dia rindu hidup kekal, tapi dia tidak mendapat kebenaran yang memerdekakan dia. Di waktu yang singkat, tidak tersisa banyak, saya memberitakan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saya berkata, Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah yang kudus, ya, dan hanya Allah yang kudus yang dapat mengampuni dosa manusia. Dan dia harus turun ke dalam dunia menjadi manusia, supaya menjadi korban yang sempurna. Menjadi wakil Bapa di hadapan manusia, dan menjadi wakil manusia di hadapan Bapa. Saya minta dia untuk baca Yohanes baik-baik. Saudara, saya tidak tahu bagaimana Bapak itu sekarang, tapi saya bersyukur ada kesempatan pendek Tuhan berikan. Untuk saya bisa menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan, menabur benih saja. Meskipun mungkin nanti suatu hari orang lain yang tuai, tapi setidaknya saya bersyukur ada satu bagian kecil. Saya bisa masuk di situ dan menabur benih firman Tuhan kepada Bapak ini. Saudara, apakah hati kita masih bergetar pada waktu kita berjumpa dengan orang dan melihat orang itu adalah sebagai orang yang membutuhkan Kristus? Apakah kita memakai kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan pada saat kita diperhadapkan dengan orang-orang yang membutuhkan Kristus? Atau mungkin kita seperti sikap orang Lewi dan imam yang diceritakan Tuhan Yesus, yang datang, lihat, dan pergi begitu saja. Nah, saudara, mari kita masuk ke dalam cerita ini. Kenapa sih imam dan orang Lewi itu tidak mau menolong orang yang terluka, yang hampir mati itu, yang udah sekarat itu? Nah, saudara, ada yang bilang, atau mungkin selama ini beberapa pemahaman kita, ya, ada yang berkata bahwa, kan Lewi dan imam ini orang yang sibuk pelayanan. Memang mereka orang-orang yang melayani di bait suci. Wah, mereka sedang sibuk pelayanan, mereka buru-buru mau pelayanan. Maka bisa dimaklumi lah. Ya, kan mereka sedang melayani Tuhan juga. Saudara, kalau kita lihat cerita ini, sebenarnya perjalanan mereka itu dari Yerusalem ke Yeriko. Bukan dari Yeriko ke Yerusalem, tapi baru pulang dari pelayanan, pulang ke Yeriko. Yang mengindikasikan sebenarnya mereka sudah menyelesaikan tugas pelayanan mereka sebenarnya. Lalu ada juga orang, atau sebagian orang berkata bahwa mereka tidak boleh kan sentuh mayat. Jadi kalau misalnya itu mayat, ya mereka menajiskan diri. Dan itu ada aturannya kok di dalam bilangan, di dalam ulangan, bahwa imam dan orang Lewi tidak diperkenankan menyentuh mayat. Bahkan mayat anggota keluarga mereka sendiri. Nggak boleh. Betul, memang nggak boleh. Dan itu ada aturannya. Tapi ada satu hukum Yahudi, Misnah Nasir, pasal 7 ayat 1, mencatat bahwa mereka ketika ketemu mayat yang tergeletak di jalan, justru mereka harus bertanggung jawab menguburkan mayat itu. Dan mereka diizinkan menajiskan diri karena hal itu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak menolong orang itu. Kalaupun nggak jadi mayat kan nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalaupun itu mayat, wah justru itu tanggung jawab dia. Dia harus menguburkan orang yang tergeletak di jalan yang tidak diinginkan itu. Itu tanggung jawab imam dan orang Lewi.
Dan itu tertulis dalam Misna Nasir 7 ayat 1. Maka timbul pertanyaan sekarang bagi kita. Kalau gitu kenapa mereka gak mau nolong? Kan gitu ya. Apa mereka imam dan orang Lewi yang jahat hatinya? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena imam dan orang Lewi harus kudus kan? Harus melayani kan? Jadi saya rasa bukan mereka bermaksud jahat sebenarnya. Nah, mari kita fokus kepada identitas mereka sebagai keturunan Lewi. Ya. Nah, saudara, imam dan orang Lewi ini adalah keturunan Lewi yang sangat terpandang dan terhormat di kalangan tradisi Yahudi dan Israel. Dan itu sudah dari lahir mereka sudah mendapatkan status itu. Jadi bukan mereka dipilih loh jadi imam atau jadi orang Lewi, tidak. Dari lahir mereka sudah menyandang status sebagai orang Lewi yang kemudian nanti ada yang dipilih menjadi imam. Jadi udah dari lahir mereka punya status yang terhormat dan terpandang itu. Mereka sudah dikuduskan untuk Allah sejak lahir. Mereka sudah diberitahu berkali-kali berulang-ulang agar menjaga kekudusan hidup dengan apa? Jangan bergaul dengan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena kamu sudah dikuduskan bagi Tuhan. Jangan bergaul sama orang-orang berdosa. Kenapa? Karena nanti kamu akan mencemari kekudusan Allah, kamu akan mempermalukan nama Allah dan nama keluargamu. Jadi ingat ya, jangan bergaul sama orang-orang berdosa. Oh iya, iya Pak, iya Ma, saya nggak akan bergaul dengan orang-orang berdosa. Saya nggak akan bergaul dengan orang berdosa. Saya ingat. Gitu. Saya mesti jaga kekudusan, jangan sampai bikin malu nama Tuhan, jangan bikin malu nama keluarga. Itu terbawa. Dan tanpa sadar, itu mempengaruhi cara mereka memperlakukan orang-orang di sekitar mereka. Pada waktu mereka diperhadapkan dengan orang di jalan yang tidak mereka kenal dan hampir mati, mereka sebenarnya sedang menjaga identitas mereka, Bapak Ibu Saudara. Seorang rabi bernama Ben Sira, dia menulis kitab Sirah. Nah, kitab Sirah ini kitab yang diterima secara kanon oleh orang Katolik. Nah, kita Kristen tidak menerima kitab Sirah ini sebagai kanon. Kita mengikuti orang-orang Yahudi juga tidak menerima kitab Sirah ini dimasukkan di dalam kanon Yahudi mereka. Tapi ini memang kitab Sirah diterima oleh orang Katolik, Ortodoks, bagian Ortodoks Timur, mengambil dan menjadi kanon di dalam Alkitab mereka. Nah, seorang rabi Yahudi bernama Ben Sira menulis kitab Sirah ini, dan di dalam kitab Sirah nomor 12 ayat 1-7, ya saya persingkat, ada tulisan begini, ketika kamu berbuat baik kepada orang, pastikan kamu mengenal siapa yang mendapat kebaikanmu, supaya nggak menjadi sia-sia. Berikan kebaikanmu kepada orang baik, tapi jangan menolong orang berdosa. Wah, jelas sekali pesan ini. Ya, nih orang-orang Yahudi ya, apalagi imam dan orang Lewi. Jangan menolong orang berdosa. Kalau kamu mau berbuat baik, pastikan orang itu layak mendapat kebaikanmu. Supaya apa? Kebaikanmu tidak menjadi sia-sia. Ingat itu, tertulis tuh di dalam kitab Sirah. Soalnya mereka tidak mengenal siapa orang itu. Orang yang tergeletak, yang terluka itu mereka nggak kenal. Mereka takut ketika mereka tolong, ternyata orang itu adalah orang berdosa di mata masyarakat. Celaka mereka. Mereka akan menodai kekudusan, mereka akan mencemarkan nama Tuhan, dan mencemari nama keluarga mereka. Maka mereka sangat berhati-hati. Ketika mereka menemui ada orang yang tidak mereka kenal, saya nggak mau ambil resiko. Saya nggak mau berurusan. Kenapa? Karena saya menjaga identitas. Saudara, dalam bergaul dan bersahabat, saya harus akui bahwa kita banyak sekali stigma dan sekat. Sejak lahir
mungkin kita sudah diwanti-wanti oleh keluarga kita. Atau mungkin di dalam kehidupan kita saat ini, kita mungkin berkata, saya tuan, kamu hamba. Saya majikan, kamu pembantu. Saya bos, kamu tukang. Kamu karyawan, kamu staff. Nggak usah deh terlalu baik. Nggak usah terlalu dekat. Kalau perlu nggak usah banyak ngomong. Udah kerja aja begitu. Kita nggak perlu tahu siapa mereka. Kita nggak perlu peduli apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena saya tuan, kamu hamba. Saya majikan, kamu pembantu. Saya bos, kamu hanya tukang. Saya dari golongan terpandang, kamu orang biasa. Saya dari suku tertentu, kamu suku yang berbeda. Dan tanpa sadar, sekat-sekat atau stigma itu membentuk kita sejak kecil. Dan itu mempengaruhi cara kita memperlakukan orang dan bergaul dengan setiap orang. Gak bermaksud jahat sih, saudara. Saya percaya kita tidak bermaksud jahat. Banyak orang Kristen tidak bermaksud jahat ketika tidak mau bergaul dengan orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu. Tapi kita harus akui bahwa tanpa sadar ada banyak stigma dan sekat yang menghalangi kita berelasi dengan semua orang. Yang membatasi kita untuk berhubungan dengan orang. Untuk bercakap-cakap dengan orang. Dan bahkan memberitakan Kristus kepada orang-orang itu. Saudara, kita adalah ciptaan baru. Kita adalah murid Kristus yang tujuan hidup kita adalah makin serupa Kristus dan melakukan perintah-perintahnya. Seharusnya cara pandang kita bukan lagi cara pandang dunia atau cara pandang keluarga kita. Atau cara pandang orang-orang yang selalu mendidik kita. Tapi seharusnya cara pandang kita sebagai ciptaan baru yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal adalah gospel minded. Cara pandang Injil. Bahwa kita adalah orang yang dipanggil, bahwa kita adalah orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang. Saya orang berdosa. Dan saya tidak ada bedanya dengan semua orang di dunia yang berdosa. Tapi bedanya adalah saya telah diberikan anugerah keselamatan oleh Kristus. Cuma itu bedanya. Semua orang sama di mata Tuhan. Seharusnya cara pandang itu tuh yang seharusnya mempengaruhi kita di dalam berelasi dan bergaul, bersahabat, berteman dengan semua orang. Bahwa kita memandang semua orang itu adalah orang-orang berdosa yang sedang berjalan dalam kebinasaan dan membutuhkan kasih Kristus. Dan itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan orang Samaria. Bahwa secara status sosial dia termasuk orang-orang yang terbuang. Orang Samaria itu memahami betul bahwa orang yang terluka itu, yang hampir mati itu, tergeletak itu tidak diinginkan, tidak digubris. Orang ini terluka. Orang Samaria, saudara, orang yang terbuang, orang yang tidak digubris, orang yang mengalami luka. Dan dia mencoba untuk memahami sama seperti orang yang terluka itu. Dia tahu persis apa artinya terluka, dia tahu persis apa artinya tidak diinginkan atau tidak diperhatikan orang. Maka ketika dia datang, dia melihat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan dia menolong orang itu sampai tuntas. Dan di akhir daripada cerita Tuhan Yesus, Tuhan tidak mementingkan status akhirnya. Dia tidak lagi sebut orang Samaria, imam, orang Lewi. Tapi yang dia bicarakan siapa yang punya belas kasihan. Dan kita tahu bahwa di dalam Injil, orang yang paling mudah tergerak dengan belas kasihan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, maka kalau saya mau simpulkan Bapak Ibu Saudara dari perumpamaan ini, sesungguhnya gambaran imam, gambaran orang Lewi, dan gambaran orang Samaria sebenarnya menunjuk kepada pribadi Yesus.
tetapi di dalam pengertian yang sempurna. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan, kalau kita baca perumpamaan, sangat terbatas sekali kita membaca perumpamaan itu. Karena perumpamaan itu hanya sebuah gambaran. Tapi sebenarnya kita mesti membacanya di dalam perspektif yang lebih dalam daripada sekedar apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu. Ada sesuatu pengajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada orang-orang yang mendengar. Bukan hanya sekedar sebuah cerita, tapi ada makna yang dalam di balik semua itu. Dan itulah tugas kita, menggali perumpamaan itu dengan baik. Nah, saudara, para imam, orang Lewi dan orang Samaria ini sebenarnya merujuk kepada pribadi daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus, saudara, punya status terhormat. Sama seperti imam dan orang Lewi itu. Statusnya terhormat, terpandang. Dia layak dipuji dan disembah. Dia adalah Allah yang kudus. Bukan saja sejak dia lahir, tapi di dalam kekekalan dia adalah Allah yang kudus. Persis banget dengan si imam dan orang Lewi itu. Cuma di dalam pengertian yang lebih sempurna. Dia berhak untuk tidak bergaul dengan orang berdosa, berhak sekali. Karena Tuhan pun berkata bahwa kalaupun aku tidak bergaul dengan kamu di dalam Keluaran, itu demi kebaikanmu, supaya kamu tidak mati. Nah, Tuhan bilang begitu tuh. Jadi kalaupun aku tidak bergaul dengan kamu, itu demi kebaikanmu, supaya kamu gak mati. Karena aku ini kudus, kamu orang berdosa. Gak mungkin kita bersama-sama. Jadi sebenarnya Tuhan kita itu berhak. Seperti imam dan orang Lewi ini. Dialah yang kudus. Gak mungkin bergaul dengan orang berdosa, dengan manusia berdosa. Tapi dia tidak mengambil jalan itu. Lalu dia mulai cerita tentang orang Samaria. Dia mau turun ke dalam dunia. Meninggalkan bait suci Yerusalem yang kudus itu. Menuju Yeriko, kota berdosa. Menggambarkan dunia yang berdosa. Turun dari tempatnya yang tinggi, Yerusalem, bait Allah yang kudus itu, kepada dunia yang berdosa. Menjadi manusia, bertemu dengan orang-orang yang sekarat, yaitu kita semua. Tinggal bersama kita, melayani kita. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia sangat merendahkan dirinya. Hidupnya penuh dengan belas kasihan melihat orang-orang yang sekarat di dunia ini. Dan dia memberikan pertolongan sampai tuntas. Bukan cuma minyak, bukan cuma anggur, bukan cuma tunggangan keledai. Bukan cuma dua dinar yang dia berikan. Tapi dia memberikan nyawanya yang terbaik untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Dia berinkarnasi bersama dengan kita. Dia peduli. Dia ketika menyelamatkan kita, dia nggak lihat siapa kita, apa suku kita, apa tingkat pendidikan kita, apa tingkat ekonomi kita. Kenapa? Karena nggak ada bandingnya dibandingkan Tuhan. Tapi dia menyelamatkan saudara dan saya yang hampir mati, dan dia mengangkat kita. Saudara, kisah perumpamaan ini, kalau boleh saya ganti, ini bukan tentang orang Samaria yang murah hati, tapi ini bicara tentang Tuhan Yesus yang murah hati. Tuhan Yesus yang murah hati. Dan kita dipanggil hidup seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, pergi dan perbuatlah demikian, tentu Tuhan tidak berkata bahwa kalau kamu mau dapat hidup yang kekal, pergi dan berbuat baik. Berarti dengan berbuat baik, mendapat hidup kekal. Tidak. Tapi Tuhan ingin bercerita tentang pergi dan perbuatlah demikian. Dia pun sedang bercerita di hadapan murid-murid. Bukan cuma kepada orang Farisi itu. Kasihilah Tuhan Allahmu
Karena dia sudah mempraktekkan hukum Allah yang sempurna itu. Dengan sempurna, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu manusia. Tuhan Yesus contoh sempurna yang patut kita ikuti dan kita teladani di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, maka kita pasti akan melakukan perintah-perintahnya. Saudara, mari kita jangan anggap biasa lagi dengan orang-orang yang kita temui, dengan yang berpapasan dengan kita, bahkan yang mampir dalam hidup kita. Mereka mungkin orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan di dalam Kristus. Dan kita punya Injil yang dapat menolong mereka. Pedulilah, berbicaralah, bertemanlah. Supaya kalau ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, kita pakai sebaik-baiknya kesempatan itu. Suatu hari di Rumania, waktu Perang Dunia Pertama, ada seorang Yahudi yang menjadi ateis. Dia marah sekali hidupnya sama Tuhan. Dia marah kenapa? Karena di Rumania pada waktu itu ada penganiayaan kepada orang-orang Yahudi. Jadi dia marah sekali. Dia berdoa, kenapa kalau betul ada Tuhan, kenapa ada penderitaan dan penganiayaan? Nah, saudara, suatu kali dalam kemarahannya dia berdoa kepada Tuhan yang tidak dia percaya itu. Dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau betul ada, nyatakanlah dirimu kepada saya. Mana engkau? Wah, gitu ya, dia nantang Tuhan begitu. Nah, di desa yang lain di Rumania, saudara, ada seorang tukang kayu tua yang hidupnya beriman kepada Tuhan Yesus. Dan waktu itu di satu waktu itu dia berdoa kepada Tuhan. Agar Tuhan menuntun dia kepada seorang Yahudi untuk dia kabarkan Injil sebelum dia mati. Jadi dia berdoa, Tuhan tolong tuntun saya kepada satu saja orang Yahudi. Agar saya bisa memberitakan Injil kepada dia dan sebelum saya mati. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan dua doa ini? Tuhan baik. Tuhan menjawab mereka. Tuhan pertemukan mereka, saudara. Dalam cerita yang saya baca, saudara, orang Yahudi ateis ini, dia bilang, suatu waktu saya merasa diarahkan oleh Tuhan ke satu rumah. Dari sekian banyak rumah, dia bilang, ke satu rumah menemui seorang bapak. Dan ternyata bapak itu adalah tukang kayu itu, yang berdoa itu. Mereka ketemu, bapak itu bersuka cita, dia memberikan Alkitabnya kepada pemuda ini, dan dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan pemuda ini menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia menjadi pendeta, melayani banyak orang. Dia bernama Richard Wurmbrand. Ya, Richard Wurmbrand. Di kisah lain, saudara, ada seorang anak kecil berumur 5 tahun, saudara. Sedang jalan-jalan di taman kota di Bukares, di Rumania, saudara. Ketika dia berjalan, saudara, kemudian dia melihat ada seorang laki-laki muda sedang duduk di kursi taman kota sedang membaca buku. Seorang anak 5 tahun ini menghampiri orang yang sedang membaca buku itu dan dia berkata kepada koko ini, ya. Dia berkata, dia bilang begini, lebih baik Bapak baca Alkitab. Karena kalau Bapak tidak menuruti Alkitab, Bapak akan masuk neraka. Anak 5 tahun ngomong begini, ya. Ini nggak tahu nih, ya, ini bersyukur punya anak seperti ini atau resikonya besar begitu, ya. Jadi berkata, kalau Bapak lebih baik baca Alkitab, karena kalau Bapak tidak baca Alkitab dan tidak mengerti, Bapak akan masuk neraka. Wah, pemuda ini tertawa dan dia berkata, apa maksud kamu anak muda, anak kecil? Apa maksud kamu anak kecil? Terus dia tunjuk kedua orang tuanya dan dia berkata, orang-orang itu akan menjelaskan dengan baik semuanya kepada Bapak. Tanya, itu akan menjelaskan dengan baik. Soalnya anak 5 tahun itu adalah anak laki-laki daripada Richard Wurmbrand. Dan ketika Richard Wurmbrand datang dengan senang hati,
dia menceritakan tentang isi Alkitab dan mengabarkan Injil kepada anak muda ini. Dan anak muda itu di taman kota itu menjadi percaya kepada Kristus. Saudara, anak orang muda itu bernama Kostak Loanith. Dia kemudian menjadi salah satu penyair Kristen terpenting di dalam sejarah Rumania, di tengah tekanan negara ateis komunis di sana. Penyair Kristen terpenting, salah satu yang terpenting di Rumania. Saudara, siapa sih Richard Wurmbrand? Saudara, Richard Wurmbrand ini dia seorang yang dikenal dengan buku Torture for Christ. Dan ada filmnya, ya, udah difilmkan. Dia memulai pelayanan misi tahun 60-an bersama dengan istrinya dengan lembaga misi The Voice of the Martyrs. Mungkin kita tahu ya, The Voice of the Martyrs. Nah, saudara, kisah saya ini belum selesai. Ada satu kisah lagi, saudara, sebagai penutup. Saudara, tahun 1989 di satu kota di Rumania bernama Timisoara. Ada sekelompok orang-orang Kristen yang waktu itu sedang melindungi seorang pendeta. Tapi orang Kristen ini akhirnya ditembak oleh serdadu tentara. Mereka berguguran, yang selamat mereka hanya bisa berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Tapi saudara, ketika tentara itu menembaki orang-orang yang mencoba untuk melindungi gereja dan pendeta itu, ada seorang pendeta yang keluar dari balkon satu gedung dan dia mulai bernyanyi, saudara. Saudara, dia bernyanyi satu syair yang berjudul God Exists. Allah itu ada di tengah negara komunis yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Dia melantunkan syair itu, saudara, dan itu mengundang para serdadu itu berhenti menembak, dan rakyat yang mendengar nyanyian dan ucapan syair daripada pendeta ini, mereka pun keluar dan mereka mengenali syair itu dan mereka mulai menyanyikannya juga. Jadi waktu itu semua rakyat itu mereka terus berulang-ulang mengucapkan syair itu dan menyanyikannya, saudara. Saudara, melalui satu peristiwa itu, saudara, di Timisoara, saudara, terjadilah revolusi di Rumania, saudara. 9 hari setelah peristiwa itu, saudara, rakyat Rumania berhasil menjatuhkan pemerintahan diktator Rumania. Dan mereka membawa dia ke pengadilan, menghukum dia karena genosida yang dia lakukan selama ini. 9 hari setelah peristiwa di Timisoara itu, saudara. Saudara bisa tebak syair itu dibuat oleh siapa? Kostak Loanith. Dia membuat syair God Exists. Dipakai, saudara, oleh pendeta itu. Saudara, siapa Kostak Loanith? Seorang anak muda yang 40 tahun yang lalu, saudara, cuma duduk di kursi di taman kota. Tidak dikenal oleh seorang anak laki-laki umur 5 tahun. Yang memberitakan tentang Kristus melalui papanya, Richard Wurmbrand, saudara. Siapa Richard Wurmbrand, saudara? Seorang yang pernah menjadi ateis sampai dia berjumpa dengan seorang tukang kayu tua yang begitu mengasihi Tuhan dan yang rindu memberitakan Injil kepada orang yang tidak dia kenal. Saudara, kita tidak tahu siapa orang kita temui, saudara, yang berlalu lalang dalam hidup kita. Tapi mungkin ada orang-orang yang Tuhan mau pakai lebih lagi melalui pelayanan kita, melalui kepedulian kita, melalui perhatian kita. Kita nggak pernah tahu, saudara. Sampai mungkin suatu hari Tuhan menunjukkan buahnya kepada kita. Tuhan memperlihatkan sedikit buah pelayanan kita untuk memberikan semangat kembali kepada kita dan untuk tidak membuat kita menjadi sombong. Dikit, kadang Tuhan kasih cuma dikit. Saudara, dalam pelayanan saya sering kali begitu ya. Kadang saya melayani, kadang waduh kok kayak nggak ada hasil begitu. Kok nggak lihat buah begitu. Sampai suatu kali di tengah-tengah kelemahan, Tuhan memberikan sedikit
buah pelayanan itu. Nunjukin aja, cuma nunjukin begitu. Dan itu sudah memberikan satu sukacita yang besar. Suatu kali saya di tengah pelayanan yang saya merasa cukup down, kemudian ada satu WA masuk, dia berkata, "Ko, ingat gak 3 tahun yang lalu, Koko pernah khotbah ini. Khotbah ini saya masih simpan, saya catat, dan telah mengubah hidup saya. Thank you untuk khotbah ini. Koko mungkin gak pernah ingat lagi deh, dan mungkin gak pernah kenal saya, tapi thank you untuk pelayanan firman ini." Wah, saudara, saya screenshot, saya simpan itu. Saya bersyukur, gak banyak, cuma sedikit, tapi itu cukup buat kita. Untuk kita tidak merasa perlu sombong, tapi kita merasa bersuka cita bahwa pelayanan kita yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Saudara, Tuhan mau memakai saudara dan saya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya hari ini adalah, siapa yang mau saudara tolong hari ini? Siapa yang mau saudara angkat hari ini? Atau dalam kehidupan saudara? Mari responi kebenaran firman Tuhan ini dengan kita melakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sama sekali tidak perlu dan tidak sepatutnya membanggakan diri kami atas segala pencapaian atau pelayanan yang kami sudah lakukan. Karena semua datangnya dari Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kalaupun ada yang kami bisa lihat, semua karena Tuhan baik, Tuhan ingin kami tetap giat dan melakukan pelayanan kami bagi Tuhan. Tuhan, kalau kami punya banyak sekat dan stigma yang menghalangi kami bergaul, bersahabat dengan semua orang, atau mungkin ada alasan-alasan lain yang membuat Injil-Mu terhalang dari hidup kami. Tuhan, tolonglah ingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan baru, bahwa yang kami harus taat dan turuti adalah kebenaran firman-Mu, bahwa yang harus kami lakukan dan praktekkan adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena kami hanyalah murid-murid Tuhan yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan, pakailah kami di masa pandemi ini, di saat ada banyak orang mengalami putus asa dan kekhawatiran hidup. Jadikan kami pembawa terang, pembawa damai, sejahtera, dan pengharapan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.